Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibah fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang beriman. Al-Imam Ali karramallahu wajhah dalam kalam hikmahnya, man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu fahuwa mutamannin wa man dhanna annahu bibadlil juhdi fahuwa mustaghnin. Siapa yang menyangka, siapa yang mengira bahwa ia akan meraih kesuksesan, mendapat ridha Allah, bahkan masuk ke dalam kebahagiaan ukhrawi tanpa adanya kesungguhan, itu hanya sia-sia dan angan-angan. Dan barang siapa yang menyangka dirinya sampai ke hal itu dengan adanya kesungguhan, fahuwa mustaghnin, itu menjadi sebuah keangkuhan, kesombongan, karena tidak mungkin akan sampai pada hal itu jika tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan pada ayat tadi, wabtaqi fima ataakallahu ad-daral akhirah, raihlah, capailah, dapatkanlah apa yang Allah berikan kepadamu tentang negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa nasibmu di atas dunia. Engkau masih butuh dengan sandang penuh, butuh dengan pangan untuk kehidupan di atas dunia. Tapi akhirat harus lebih didahulukan, dan dunia biar dijadikan wasilah untuk mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menata dirinya, mengendalikan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan acap kali berbuat mesti diarahkan untuk kehidupan sesudah mati.
Sebab manusia mesti ada batas kehidupan dunia. Karenanya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengambil riwayat dari Imam Qatadah yang menjelaskan tentang nasib dunia, an ta'mala fi dunyaka li akhiratik, agar engkau berbuat beramal di duniamu ini untuk kehidupan nanti negeri akhirat. Katanya banyak orang yang semua lini kehidupan bekerja dari pagi sampai sore, berdagang sesuai yang diajarkan Rasul, tapi diarahkan untuk mendapat ridha Allah, meskipun sifatnya dunia tapi berdimensi ukhrawi, nilainya cukup tinggi di hadapan Allah, sehingga semua amal menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan nanti di negeri akhirat. Karena akhirat menjadi sebuah kepastian dan kita akan masuk pada dimensi akhirat itu. Ada sebuah renungan yang kita bisa ambil untuk kehidupan kita. Al-Imam Hatim Al-Asam yang berguru dengan Imam Syaqiq Al-Balkhi, dalam untayannya yang cukup banyak, kita ambil sedikit buat bekal kita. Kata beliau, inni nazartu ilal khalqi, aku telisik makhluk-makhluk Allah, khususnya manusia. Fara'aitu likullim minhum mahbuban, maka aku dapati tiap makhluk, apalagi manusia, mesti ada yang dicintainya. Cinta kepada kedudukan, cinta kepada harta, cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada keluarga. Wa ba'dhu dzalikal mahbub yusahibuhu ila mardil maut. Nanti tatkala kita sakit, yang kita cinta itu anak, istri, keluarga akan nemenin saat kita sakit. Jenguk di rumah sakit, jenguk ke rumah. Karena kita dan yang kita cinta saling mencintai. Wa ba'duhu yusahibuhu ila syafiril qab. Sebagian yang kita cinta itu nanti saat kita meninggal dunia, saat kita dimandikan, dikafanin, diusung, diantar ke kuburan, mereka juga akan mengantar kita untuk dimasukkan ke liang lahat. Fayarja'u kullu. Tapi setelah kita dimasukkan ke liang lahat, semuanya pulang. Coba kita bayangkan, ketika kita dimasukkan ke liang lahat yang cukup kecil, kuburan 1 kali 2 meter, pasti kita semua mesti akan merasakan itu. Bahkan detik-detik akhir ketika akan meninggal dunia, kita akan merasakan satu peristiwa yang amat sangat dahsyat. Karenanya perlu banyak mengingat-ingat bahwa kita ada batasnya di atas dunia. Kita akan masuk tuh dimensi ukhrawi. Bahkan sebelumnya kita akan merasakan yang namanya sakratul maut, yang menurut Al-Imam Al-Qurtubi dijelaskan dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, syaddatil muhayyirah, satu peristiwa yang amat sangat dahsyat, begitu mengguncangkan. Asyaghilatu lil hawas, saat itu perasaan kita carut marut, beling satang, kalang kabut.
Coba kita perhatikan saudara-saudara kita yang mau meninggal dunia. Kadang dipanggil namanya diam saja, ditalqin la ilaha illallah diam saja. Sangat hebat, sangat dahsyat. Al-mudhilatul lil aqli. Akal tidak lagi berfungsi dengan sempurna antara sadar dengan tidak sadar. Ini akan kita alami. Karena Allah mengingatkan raihlah wabtaqi fima ataqallahu daral akhirah. Nah, nanti tatkala kita dimasukkan ke liang lahat yang sangat kecil, ditutup dengan dinding, diuruk dengan tanah, selesai acara itu fayarji'u kullu. Yang kita cinta anak. Yang saat kita masih hidup kita bela habis-habisan agar anak mendapatkan kebahagiaan dunia, agar anak mendapatkan kemuliaan dipandang orang. Kita bela habis-habisan. Kadang kita bela dengan cara-cara culas, cara-cara zalim. Yang penting anak senang. Tapi nanti tatkala kita dimasukkan ke liang lahat, tidak ada satupun anak yang mau nemenin kita di kuburan. Fayarja'u kullu wa yatrukuhu faridan wahidah. Ditinggal kita sendirian. Bayangkan. Kita cinta dengan orang tua kita, orang tua kita cinta kepada anak. Tapi setelah orang tua kita dikuburkan, adakah di antara kita yang mau nemenin? Gak ada yang mau nemenin. Nanti anak kita begitu juga. Saat kita dimasukkan ke liang lahat, selesai dikuburkan, pulang semua. Fayatrukuhu faridan wahidah. Kita ditinggal sendirian. Hati-hati cinta mencinta. Bermanfaat atau tidak nanti di negeri akhirat. Padahal saat itu kita sangat butuh dengan kawan, dengan sahabat, dengan pembela. Karenanya kata Syekh Hatim, afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrih wa yu'anisu. Sebaik-baik yang dicinta adalah yang mau masuk ke dalam kuburan, mau nemenin, mau bela. Fama wajadtu ghairul a'mali shalihah. Tidak aku dapati kecuali amal-amal soleh. Itu yang nanti akan bela kita. Karenanya saat masih hidup kita jangan lupa arahkan untuk negeri akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kita belum masuk ranah muhsinin, agak berat. Karena Syekh An-Nawawi dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud dengan ihsan, orang yang berbuat baik, ahsana ila man asa ilaik, berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik. Sebab kalau berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik belum ihsan. Dzalika mukafaah. Itu hanya membalas kebaikan orang. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk orang yang selamat dunia dan akhirat. Detik-detik akhir ketika akan menghembuskan nafas yang terakhir, kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي يجب علينا من حمده وتعظيمه ونشكره على إحسانه وإنعامه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيله. فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقرصه. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بعدنا من جل البلاء والغلاء والوباء وقرانا والأمراض ودرك الشقاء. يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.